Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang solusi persamaan linear atau cara mendapatkan nilai-nilai variabel yang dicari pada sebuah persamaan linear. Tentang persamaan linear sudah saya bahas di beberapa pertemuan sebelumnya ya, perbedaannya dengan persamaan nonlinear. Salah satu ciri khasnya adalah pada persamaan linear tidak ada perpangkatan pada variabelnya. Ya. Itu yang kita bisa dapatkan perbedaan jelasnya dengan persamaan nonlinear. Untuk lebih jelasnya kita lihat di slide berikut ini. Nah, Anda lihat di situ AX11 plus A12X2 plus A1NXN sama dengan B1 itu adalah satu baris persamaan linear. Sedangkan yang kita bahas di komputasi numerik ini adalah sebuah persamaan linear yang banyak variabel tapi juga banyak barisnya. Kalau tadi kan satu baris ya. Ini ada sampai n baris. Jadi Anda lihat di situ ada A11, A12 sampai A1N itu untuk baris pertama. A21, A22 sampai A2N itu baris kedua dan seterusnya sampai AN1 ya sampai ANN itu untuk baris ke N. Ya. Nah, ini yang membuat kenapa ini harus dibahas karena kompleks ya. Jumlah variabelnya dan jumlah barisnya. Kita lihat jumlah variabelnya itu ada N ya, dari X1 sampai Xn. Nah, untuk bisa menyelesaikan persamaan linear yang banyak baris seperti ini, maka kita harus mengkonversi bentuk persamaan linear yang banyak variabel dan banyak baris tadi menjadi sebuah perkalian matriks ya. Anda lihat di situ di dalam matriks yang saya tunjukkan di slide ini ada A11 itu berkorelasi dengan A11 yang ada di X1 baris pertama. Ya. Jadi di matriks itu kita cuma ambil angka-angka indeksnya atau konstanta yang berada di depan dari variabel masing-masing ya. Dipisahkan dari variabelnya. Di A11 jadi A11 di matriks, A12 juga A12 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi dipisahkan dari variabelnya dan X-nya dijadikan sebuah matriks satu kolom. Ya. Kemudian nilai sama dengannya itu juga kita masukkan sebagai sebuah matriks satu kolom ya. B1 sampai B ke N. Nah, ini langkah pertama untuk menyelesaikan persamaan linear yang banyak variabel dan banyak baris. Anda harus bisa melakukannya, melakukan konversi dari bentuk kalimat matematika berupa persamaan aritmetika seperti itu menjadi bentuk matriksnya. Mudah saja ya, kita tinggal ambil indeks-indeks atau angka-angka di depan variabel masing-masing.
Nah, untuk lebih jelasnya lagi saya akan tunjukkan bentuk yang sebenarnya dari persamaan aritmetika linier dengan banyak variabel dan banyak baris ya, biar Anda lebih mudah membayangkannya. Kita lihat di slide berikut ini. Nah, ini dia. Di sini ada contoh persamaan 4x1 min x2 plus 2x3 plus 3x4 sama dengan 20. Kemudian di baris kedua ada min 2x2 plus 7x3 min 4x4 sama dengan min 7. Kemudian di baris ketiganya ada 6x3 ditambah 5x4 sama dengan 4 dan baris terakhir 3x4 sama dengan 6. Ya. Kalau kita lihat, kalau Anda lihat di sini kan agak kurang sesuai dengan contoh yang ada di atas ini ya. Ya. Ini ada lengkap ini A11x1, A12x2, ada A21x1, tapi di sini tidak ada. Ya kan? Di baris kedua Anda lihat x1-nya hilang. Kemudian di baris ketiga juga x2 dan x3-nya hilang. Di baris keempat malah tinggal x4 aja. Ya. Kok bisa beda? Nah, masalah. Jadi kita tetap aja ambil 4 pada x1 kita masukkan sebagai A11. Kemudian x2 karena min ya, berarti itu dikalikan min 1 sebetulnya. Sehingga A12 sama dengan min 1 dan seterusnya. Bagaimana dengan yang hilang? Contoh A21 di situ kan tidak ada. Di baris kedua yang nempel di x1 karena x1-nya hilang. Maka yang tidak ada itu kita isi pada matriksnya dengan angka 0. Ya. Angka 0 atau lebih jelasnya akan kita lihat di saya siapkan di Paint ya, di program Paint biar lebih jelas kita coret-coret di sana. Oke, di sini saya tunjukkan dalam Paint ya, saya tunjukkan. Nah, ini persamaan contohnya tadi 4x1 min x2 plus 2x3 plus 3x4 sama dengan 20 dan seterusnya ya. Saya akan coba menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengkonversinya menjadi sebuah perkalian matriks ya. Jadi ini saya buatkan sangkar matriksnya. Ya, matriks selalu dikasih tanda seperti ini ya, ada sangkarnya. Nah, kita sekarang mulai mengisi nilai A11 sampai A ke NN ya. Ini saya buatkan kolomnya. Saya mulai dari A11. A11 bernilai 4 karena yang nempel di baris pertama pada variabel X1 adalah angka 4. Tapi saya perbesar dulu ini. Oke ya, 4. Kemudian A12 karena nilai X2 pada baris pertama itu adalah min, tidak ditulis berapa indeksnya, itu berarti 1 ya. Karena min ya jadi min 1. Kemudian A13 yang nempel di X3 indeksnya adalah 2 plus ya, nggak perlu tuliskan min. Dan yang terakhir untuk A14 yang nempel di X4 sama dengan 3. Oke, sudah. Ini semua indeks untuk satu baris sudah kita tuliskan. Kemudian
Di baris kedua, nah ini dia yang sedikit berbeda ya, karena di baris kedua ini tidak ada X1-nya. Dan tidak ada X1 itu pasti nilainya 0, karena berapapun dikalikan 0 ya 0, dan 0 tidak perlu ditulis ya. Ya hilang begitu saja, 0 kalau dikalikan X1 ya pasti 0. Kemudian X2-nya min 2, X3-nya 7, dan X4-nya min 4. Di baris ketiga kita lihat ya, X1 dan X2-nya hilang, berarti dua-duanya 0 ya. Baik X31 maupun X32, karena tidak ada maka kita isi dengan 0. X33-nya diisi dengan indeks yang nempel di X3 pada baris ketiga yaitu 6. Dan X34 5 yang nempel di X4. Baris terakhir yang tersisa hanya indeks untuk atau konstanta untuk X4. Jadi semuanya harus diisi 0 kecuali pada X44. Pada A44 ya, yaitu 3. Nah, ini selesai kita melakukan konversi pada persamaan contoh. Tinggal kita pasang satu matriks lagi, matriks kolom khusus untuk bagian di belakang tanda sama dengan, yaitu B1 sampai B4 ya. Ya, kita tinggal isi saja persis sama seperti itu. 20 min 7 4 dan 6. Oke. Nah, ini sudah Anda bisa lihat dan bisa praktekkan sendiri bagaimana cara mengkonversi dari persamaan linear banyak variabel dan banyak baris menjadi perkalian matriks. Matriks ya. Mudah ya. Ini tahap awal ya, tahap awal dalam metode eliminasi, Gauss terutama. Tahapan awalnya seperti ini. Proses konversi. Nah, sekarang kita kembali ke slide ya. Kita kembali ke slide dulu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kalau bentuk persamaan yang kita dapatkan adalah seperti ini ya, sedemikian hingga di bagian akhir hanya terdapat satu variabel yaitu X4, maka dengan mudah kita bisa lakukan proses eliminasi dan kita dapatkan salah satu nilai variabel, dan kemudian kita masukkan ke persamaan berikutnya, didapatkan nilai variabel berikutnya, dan seterusnya sampai akan didapatkan seluruh variabel yang akan dicari nilainya pada persamaan tersebut ya. Kita lihat di contoh ini ya. Anda lihat bahwa di bagian akhir itu ya, 3x4 sama dengan 6, maka dengan mudah didapatkan bahwa x4 itu sama dengan 6 dibagi 3 atau 2 ya. Saya tuliskan aja biar lebih jelas.
X4 sama dengan nomor 2, 6 per 3 atau sama dengan 2. Nah, ketika sudah didapatkan nilai X4 ini, maka nilai 2 dari X4 kita masukkan ke persamaan di atasnya. Ya, persamaan di atasnya di mana 6X3 Oke, 6X3 ditambah 5 dikalikan X4 yang sudah kita temukan tadi nilainya 2 tambah 5 kali 2 berarti ya. Sama dengan 4. Atau kalau kita lanjutkan 6X3 sama dengan 4 dikurangi 5 kali 2, 10. Saya perkecil dulu. Ya. Atau 6X3 sama dengan min 6. Sehingga X3-nya sama dengan min 1. Atau X3 sama dengan min 6 dibagi 6 atau min 1 ya. Oke, kita kecilkan biar kelihatan ya. Nah ini dia. Ketika didapatkan X4, maka dengan mudah bisa didapat 3. Nah sekarang kita sudah dapat X4 dan X3. Maka dengan cara yang sama kita masukkan ke persamaan berikutnya yang ada di atas, akan didapatkan X2 ya. Jadi di situ min 2X2 ditambah 7 dikali X3, X3-nya kan min 1, dikurangi 4 dikali X4-nya 2, berarti min 8, sama dengan min 7. Ya, kita tuliskan aja biar lebih jelas ya. Min 2X2 ditambah 7 dikali min 1 karena X3-nya adalah min 1. Kemudian ditambah min 4 kali X4-nya 2, berarti min 4 kali min 2. Min 4 kali 2 ya, sorry. Sama dengan min 7. Dari sini kita bisa hitung, karena tinggal satu variabel aja yang tersisa yaitu X2. Jadi min 2X2 sama dengan, langsung aja kita hitung, min 7 ditambah 7, 0 dikurangi ditambah 8 ya. Karena semua bilangan
yang sudah berbentuk konstanta tadi kita buang ke arah kanan. Sehingga X2-nya sama dengan 8 dibagi 2, 4. Oh, 8, sorry. 8 dibagi min 2 ya, karena ada minnya di atas. Nah, dengan cara yang sama kita bisa masukkan X2, X3, dan X4 ke persamaan pertama. Sehingga X1 nanti bisa ditemukan ya. Jadi 4X1 sama dengan min X2-nya 4 berarti plus 4. Kemudian ditambah 2X3-nya sama dengan min 1. 2 kali min 1. Dan ditambah 3X4-nya sama dengan 2. 3 kali 2. Sama dengan 20. Sehingga didapatkan 4X1 sama dengan itu plus ya, berarti jadi 20 dikurangi 4, 16. Kemudian ditambah dengan 2, 18. Dan dikurangi 6. 18 kurangi 6 berarti 12. Sehingga X1 sama dengan 12 dibagi 4. Atau X1 sama dengan 3 ya. Nah, dengan demikian kita sudah dapatkan baik itu X4, X3 maupun X2 dan X1 dengan cara eliminasi. Ini bisa dilakukan karena Anda lihat itu bisa dilakukan karena dalam matriks itu didapatkan bagian separuh ya, setengah atau segitiga bawah dari matriksnya itu semuanya berisi 0 ya. Jadi nilai-nilai X1 maupun sampai ke X4 itu dengan mudah ditemukan kalau syaratnya bagian segitiga bawah dari matriksnya itu bernilai 0 semua. Atau kalau kita lihat di persamaan yang sesungguhnya, variabel-variabel X1 sampai X3 itu hilang kalau diurutkan ke bawah. Nah, ini yang menjadi syarat dari metode atau cara eliminasi Gauss. Ya. Jadi, bagaimanapun nanti bentuk persamaannya, kita harus paksa, kita rekayasa menjadi bentuk seperti ini sehingga nantinya dengan memasukkan nilai-nilai X ke terakhir ya, di situ X4 ke atas persamaan didapatkan satu persatu nilai persamaannya. Ya. Dapatkan semua nilainya X1, X2 dan X3 dan 4. Ini yang menjadi syarat pertama metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan juga nantinya. Nah, padahal kita tahu bentuk persamaannya kan tidak selalu seperti itu, atau bahkan jarang sekali langsung berbentuk segitiga bawahnya 0 ya.
Syarat keduanya adalah ukuran matriksnya harus bujur sangkar ya. Antara baris dan kolomnya harus sama. Jadi contoh di situ kalau ada 3 kolom harus ada 3 baris. Kalau variabelnya 3 maka jumlah persamaannya harus 3 baris. Begitu juga di contoh tadi, karena ada 4 variabel ya, X1, X2, X3, X4, maka juga harus ada 4 baris persamaan. Supaya bisa didapatkan segitiga bawah yang bernilai 0. Sehingga dengan mudah nanti kita bisa temukan solusinya. Itu syaratnya. Kalau variabelnya ada 4 dan jumlah barisnya 3 ya harus tambahkan 1 dengan cara merekayasa nantinya. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan nilai X1, X2, X3 untuk mengisi contoh 1 ya. Nah, dalam eliminasi Gauss tidak cukup sampai di situ ya. Bentuk matriksnya bujur sangkar dan segitiga bawahnya bernilai 0, tapi ditambah 1 syarat lagi, yaitu diagonalnya, yaitu A11, A22, A33, nanti dipaksa bernilai 1 nantinya. Jadi diagonal itu yang ini, saya tunjukkan dalam warna yang berbeda. Nah ini ya. Jadi nilai 4, min 2, 6, dan 3 itu nanti akan dipaksa atau direkayasa menjadi 1 kalau dalam metode eliminasi Gauss. Sehingga tidak perlu lagi dilakukan perhitungan seperti yang kita lakukan tadi ya, dimasuk-masukkan tadi. Enggak, nanti dengan eliminasi Gauss, karena nilai diagonalnya 1 langsung ketemu A berapa, B berapa, C berapa, langsung ketemu ya. Oke, kita sekarang masuk ke bagian terakhir dari proses metode di eliminasi Gauss ya. Karena tadi kan contoh sebelumnya itu sudah berbentuk sedemikian hingga segitiga bawah dari matriksnya sudah bernilai 0, maka kita tinggal menyelesaikan aja ya, tinggal memasukkan nilainya sudah ketemu. Nah, agar kita sedikit mendapatkan tantangan ya, maka saya akan berikan contoh yang berbeda. Di sini saya punya 4 baris persamaan dengan 4 variabel juga yang namanya beda, bukan X1, X2, X3, X4 tapi ABCD ya. Jadi ada 4 baris persamaan linier dengan variabel ABCD dengan masing-masing A plus 2B plus C plus 2D sama dengan 2, 2A min B plus C plus D sama dengan 0, 3A plus 2B min C plus D sama dengan 1, dan A plus B plus C min D sama dengan 9. Seperti cara sebelumnya, langkah awal kita konversi menjadi bentuk matriks ya. Kita ambil nilai-nilai indeksnya. Untuk variabel A 1 ya, ini 1A kan 1, kemudian baris kedua B baris pertama B 2, C nya 1 nih, dan D nya 2 ya. Ini langsung kita sambung dengan angka-angka di belakang sama dengan 2. Ini ya. Sorry ya. A1, B2, C1, dan D2. Kemudian di baris kedua A-nya 2, B-nya min 1, C-nya 1, D-nya 1, dan di baris ketiga A-nya 3, B-nya 2, C-nya min 1, dan D-nya 1. Dengan di baris keempat ABC nya 1, D nya min 1. Kemudian untuk matriks 1 kolomnya di belakang sama dengan 2019 ya, sesuai. Nah sekarang kita akan merekayasa. Ini kan Anda lihat ini, bentuk segitiga bawah yang menjadi syarat dari eliminasi Gauss tidak terpenuhi karena
semuanya ada nilainya bukan 0. Nah, ini yang kita paksa, kita rekayasa menjadi 0 ya. Bagaimana caranya? Oke, kita lihat ya. Yang pertama, kita harus paksa nilai 2 di sini menjadi 0. Ini dulu. Ya, ini harus 0 ini. Caranya adalah seperti ini, Anda lihat. Supaya 2 jadi 0, maka 2 ini akan saya kalikan, saya tambahkan dengan min 2, ya kan? 2 tambah min 2 kan 0. Nah, angka min 2 itu didapatkan dari mana? Itu bisa kita ambil dengan mengalihkan baris pertama ini di kolom yang sama, 1 ini, dengan min 2. Jadi kalau saya gambarkan dalam kotak ini yang berwarna merah ya, 2 supaya jadi 0 ini, itu sama dengan 2 ditambah 1, 1 itu ini ya, dikalikan dengan min 2, hasilnya 0 ya, hasilnya 0. Sehingga 2 ini yang sudah kita rekayasa dengan ditambah 1 dikali min 2, itu kita taruh di sini 0 ya. Nah, karena di baris kedua itu nilai 2-nya sudah direkayasa dengan ditambah angka di atasnya dan dikalikan dengan min 2, maka dengan cara yang sama min 1, 1 dan 1 juga diperlakukan sama, 0 juga nanti diperlakukan sama ya. Nah, ini Anda lihat di sini. Karena 2 sudah berubah menjadi 0 dengan rekayasa seperti ini, ditambah 1 dikali min 2, maka ini juga harus diperlakukan sama. Min 1 ditambah 2, 2 itu angka di atasnya, dikalikan min 2 ya. Jadi min 1 ini dikalikan 2, karena tadi ini kan juga ditambah 2, ini karena tadi kan juga ditambah 1 angka di atasnya, dikali min 2 ini. Min 1 sama dengan 2 dikali min 2, hasilnya min 5, sehingga min 1 berubah menjadi min 5 ya. Ini ya, berubah menjadi min 5 nya. Ini kan sudah 2 nya berubah jadi 0, kemudian min 1 nya berubah menjadi min 5. Berikutnya untuk 1 di kolom ketiga ini kita juga perlakuan sama, ditambah dengan 1 dikalikan min 2 ini. 1 ini ya, ditambah dengan 1 yang atas ini dikalikan min 2. Min 2 ini kan sama, disamakan seperti atasnya. Sehingga hasilnya adalah 1 ditambah min 2 sama dengan min 1. Ini berubah menjadi min 1 ini. Ya, 1 di sini berubah menjadi min 1. Kemudian yang terakhir 1 berikutnya ditambah 2 ini dikalikan min 2, atau 1 ditambah min 4 sama dengan min 3, ini berubah menjadi min 3. Nah, 0 karena berada di baris yang sama juga diperlakukan sama ya. 0 ini ditambah dengan 2, 2 itu atasnya ini, 0 ditambah 2 dikali min 2, atau 0 ditambah min 4 sama dengan berubah menjadi min 4 ya. Proses rekayasa pertama sudah selesai ya, target bahwa 2 berubah menjadi 0 sudah selesai, ini 0. Terlepas lainnya menjadi angka yang berbeda, tidak masalah, yang penting ini jadi 0 ya. Tapi harus konsisten caranya. Kalau ini ditambah di atasnya dan dikali min 2, semuanya harus diperlakukan begitu, ditambah di atasnya dikalikan min 2. Oke, nah target berikutnya 3 supaya jadi 0 ya, kita perlakukan sama persis seperti 2 tadi ya. Ini kan harus 0 ini supaya terbentuk segitiga bawah semuanya bernilai 0. Nah, Anda lihat di sini ya, nih. Supaya jadi 0, 3 itu harus ditambah dengan min 3. Min 3 didapatkan dari mana? Min 3 didapatkan dari 1 dikalikan ini, 1 dikalikan min 3 ini. Jadi
3 ditambah 1 dikali min 3 sama dengan 0. Nah, ini sudah jadi 0 ya. Nih 0 ini. Sama seperti sebelumnya, baris yang sama harus diperlakukan sama nih. Sehingga 2 ini juga harus ditambah dengan 2 di sini dikalikan min 3 nih. 2 ini ditambah dengan 2 ini dikalikan min 3, karena atasnya juga harus dikali min 3 ya. Hasilnya jadi min 4 ya. Kemudian min 1 ya ditambah dengan 1 nih dikalikan dengan min 3, hasilnya min 4 juga ya, ketemu min 4. Dan yang terakhir 1 ini ditambah 2 ini ya, 1 tambah 2 ini dikalikan min 3, hasilnya min 5. Dan yang terakhir yang angka di belakang sama dengan 1 lagi dikalikan 2 ditambah 2 dikalikan min 3 sama dengan min 5 juga, sehingga terbentuk ini 0, min 4, min 4, min 5, min 5. Nah, proses itu berulang lagi pada target berikutnya 1 nanti akan ditambah dengan 1 dikalikan min 1 sehingga jadi 0. Ini juga harus ditambah 2 dikalikan min 1, jadi berapa nanti Anda hitung sendiri. Nah, sehingga nantinya 2, 3, 1 sudah berubah menjadi 0 ya, sudah satu kolom ini. Kolom berikutnya yang ini 2 yang sekarang sudah berubah menjadi min 5, 4 yang 2 yang sudah berubah menjadi min 4, dan 1 yang berubah jadi tidak tahu, yang belum dihitung ya. Ini juga harus dijadikan 0 kan. Nah, caranya bagaimana? Nah, kalau khusus yang ini, yang di sini ya, kita ambil bukan dari atas tapi dari yang min 5 nih, sehingga 4 supaya jadi 0 harus ditambah, min 4 ini harus ditambah dengan 4. 4 didapat dari mana? 4 didapat dari min 5 ini dikalikan min 4/5 ini ya. Nah, ini jadi 4 ditambah min 5 dikalikan 4/5 hasilnya 0, karena min 5 dikalikan min 4/5 ya sama dengan 4. Jadi min 4 tambah 4 0 ya. Kemudian ini tidak perlu dihitung karena sudah 0 ya. Mau diapa-apakan ditambah 0 juga tetap aja 0 ini ya. Jadi yang perlu di otak-atik berikutnya adalah yang ini, min 4 berikutnya sama dengan min 4 ditambah min 1 ini ya. Min 1 ini didapatkan dari ini ya, dapatkan dari ini dikalikan sama min 4/5 hasilnya min 16/5. Kemudian min 5 juga diperlakukan sama, didapatkan min 13/5, dan min 5 ini didapatkan min 9/5 ya. Baru kemudian 1 yang ini juga diperlakukan sama, dinolkan juga, 1 ini juga dinolkan ya, sehingga total nanti akan berbentuk segitiga bawahnya 0 semua ini. Jadi rekayasa seperti yang sebelumnya ini ya, proses sebelumnya ketemu 0 semua. Baru setelah itu dilakukan proses eliminasi ya, sehingga ketemu nilai yang pasti. Ketemu awal itu adalah nilai D nya dulu pasti, karena ini tinggal indeks untuk D nya dan nilai di belakang sama dengannya, sehingga D nya bisa ditemukan, dimasukkan ke dalam persamaan baris ketiga, didapatkan C nya, C dan D dimasukkan ke dalam persamaan baris kedua, ketemu B nya, sampai kemudian didapatkan nilai A, B, C, D ketemu semua ya. Nah, seperti itu kira-kira hasilnya. Nah, kalau dalam eliminasi Gauss ketika sudah ketemu ini dipaksa jadi satu-satu ya, seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya. Ini dipaksa menjadi satu-satu. Bagaimana prosesnya? Ya direkayasa lagi. Kalau tadi kan dipaksa menjadi 0 ditambah
di atasnya dikalikan sesuatu. Kalau ini juga sama, Anda perlakukan sama supaya jadi 1 dibagi berapa ini? Kalau 1 dibagi 1 ya tetap aja ini ya. Yang ini supaya jadi 1 harus dibagi min 1 ya. Nah ini dibagi, supaya jadi 1 ini harus dibagi min 5. Berarti ini juga harus dibagi min 5, dibagi min 5, dibagi min 5. Ini supaya jadi 1 harus dibagi, kalau misalnya ini hasil akhirnya 4 di sini harus dibagi min 4. Ini juga dibagi min 4, dibagi min 4. Dan seterusnya didapatkan nanti seperti ini. Ya, hasilnya. Sehingga kita buat persamaannya kembali dari ini. A plus 2B plus C plus 2D sama dengan 2. Yang terpenting langsung ketemu, Anda lihat ini. Kalau ini 1 berarti 1D atau D saja sama dengan min 3. Sudah langsung ini ketemu ini. C ditambah 12D, D nya ketemu. Betul ya? Itu eliminasi Gauss. Nah, eliminasi Gauss-Jordan kita tingkatkan lagi supaya tidak ngitung-ngitung lagi seperti ini. Matriks segitiga atasnya ini mulai dari, karena kan sudah didapatkan 1 semua ya, ini juga 0. Nah, dalam eliminasi Gauss-Jordan ada tambahan lagi proses di mana segitiga atasnya ini dipaksa 0 juga ini. Ini dipaksa 0 ini. Nah, segitiga atasnya ini juga dipaksa 0 dengan cara rekayasa sama seperti segitiga bawah, sehingga nanti yang tersisa matriksnya berupa 1 0 0 0 0, tidak tahu berapa, 0 1 0 0 berapa, 0 0 1 0 ini berapa, 0 0 0 1 berapa, sehingga kita tidak perlu lagi menghitung eliminasi seperti ini, tapi langsung ketemu A sekian, D sekian, C sekian, D sekian, B sekian, dan A sekian. Tidak selesai. Itu beda antara eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Kalau Gauss cukup segitiga bawahnya dinolkan dan diagonalnya dijadikan 1. Kalau Gauss-Jordan dilanjutkan, segitiga atasnya dijadikan 0 juga dengan diagonal tetap 1 dan segitiga bawah 0. Ya, itu aja bedanya. Prosesnya sama, dilakukan proses rekayasa seperti ini. Oke, jadi Anda bisa putar kembali video ini untuk menelaah, memahami bagaimana proses mulai dari tadi ya, merubah persamaan linear, banyak variabel dan banyak baris menjadi matriks, kemudian merekayasanya menjadi segitiga bawahnya menjadi 0, merekayasa menjadi diagonalnya menjadi 1 semua, dan merekayasa segitiga atas menjadi 0. Yang membedakan antara Gauss-Jordan dan Gauss biasa adalah ini aja, segitiga atas ya. Kalau Gauss-Jordan dijadikan 0, kalau Gauss biasa enggak. Ya. Dengan demikian, dengan Gauss-Jordan akan relatif lebih cepat didapatkan hasil akhirnya. Sedangkan Gauss biasa itu kita harus melakukan proses eliminasi dengan memasukkan nilai-nilainya. Oke, sampai di sini penjelasan tentang metode eliminasi Gauss pada solusi persamaan linear, banyak variabel dan banyak baris. Ya, silakan Anda putar lagi sampai paham dan Anda tanyakan kalau ada masalah di Telegram ya, di grup perkuliahan.